Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Ayu Wulandari dengan NIM 2023-11314 dari Sistem Kontrol Industri kelas A. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem kontrol industri dari dahulu hingga sekarang. Nah, untuk pendahuluannya, perkembangan sistem kontrol industri merupakan perjalanan panjang yang mencerminkan kemampuan teknologi dan kebutuhan manusia untuk menciptakan proses produksi yang lebih efisien dan handal. Awalnya, sistem kontrol hanya berupa mekanisme sederhana berbasis mekanik, seperti centrifugal governor pada mesin uap yang digunakan untuk menjaga kecepatan tetap stabil. Namun, seiring berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem kontrol terus berevolusi menuju bentuk yang lebih kompleks dan cerdas. Dalam dunia industri modern, sistem kontrol tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan menjaga kestabilan proses, tapi juga menjadi pusat pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini mengintegrasi berbagai elemen seperti sensor, aktuator, komputer, hingga jaringan komunikasi untuk memastikan seluruh proses berjalan secara otomatis dan terkoordinasi. Dari sistem manual hingga kontrol digital berbasis mikroprosesor, hingga saat ini berkembangnya menjadi sistem terintegrasi dengan Internet of Things atau IoT dan kecerdasan buatan atau AI. Seluruhnya menunjukkan arah menuju otomatisasi total dan efisiensi maksimum. Selanjutnya di sini ada perkembangan dari sistem kontrol industri. Di sini terdapat era awal, yaitu sistem mekanik sebelum tahun 1900-an. Selanjutnya ada era elektrik dan relay pada tahun 1900 hingga 1950-an. Selanjutnya ada era elektronik dan PLC pada tahun 1950 sampai 1970-an. Untuk era DCS dan SCADA pada tahun 1970 sampai 1990-an. Dan untuk era digital dan integrasi jaringan pada tahun 1990 sampai 2010-an. Dan yang terakhir, ada era industri 4.0, yaitu dari tahun 2010 hingga saat ini. Nah, untuk era awal pada sistem mekanik ini sebelum tahun 1900-an kan. Nah, tahapan pertama perkembangan sistem kontrol bermula pada era revolusi industri pertama, di mana pengendalian proses masih dilakukan secara mekanik dan manual. Salah satu tonggak sejarah penting adalah penemuan centrifugal governor oleh James Watt pada tahun 1788, yang mana dia itu digunakan untuk menjaga kecepatan mesin uap tetap konstan. Alat ini bekerja dengan prinsip umpan balik negatif atau negative feedback. Ketika mesin berputar lebih cepat, gaya sentrifugal menyebabkan katup uap menutup sedikit, sehingga kecepatannya kembali turun. Konsep ini menjadi dasar teori kontrol modern yang masih digunakan hingga saat ini. Pada masa ini, sistem kontrol bersifat sepenuhnya fisik, tanpa bantuan listrik atau elektronik. Meski awal sederhana, perkembangan ini membuka jalan untuk menuju otomasi awal dan menjadi fondasi penting bagi penerapan prinsip kontrol otomatis dalam berbagai mesin industri berikutnya. Nah, di sebelah kanan ini merupakan alat dari centrifugal governor, yang mana dia tuh akan menjaga mesin ini tetap berputar secara konstan. Oke, selanjutnya masuk ke dalam era elektrik dan relay pada tahun 1900-an sampai 1950-an. Memasuki abad ke-20, sistem kontrol industri mengalami perubahan besar dengan hadirnya tenaga listrik yang menggantikan sistem mekanik murni. Pada masa ini mulai digunakan relay elektromekanik, yaitu komponen yang bekerja dengan prinsip elektromagnet untuk membuka atau menutup rangkaian listrik secara otomatis. Pada tahun 1922, N. Minorski memperkenalkan konsep kontrol PID, yaitu proporsional integral derivatif, yang memberikan dasar matematis bagi sistem kontrol modern.
Kontrol PID memungkinkan sistem untuk menyesuaikan respon secara proporsional terhadap kesalahan, memperbaiki penyimpanan jangka panjang, dan mengantisipasi perubahan yang cepat, sehingga menghasilkan kestabilan dan presisi tinggi. Teknologi ini kemudian banyak diterapkan pada sistem-sistem penting, seperti pengendalian arah kapal, turbin, serta mesin-mesin industri awal. Walaupun masih bersifat analog dan belum terkomputerisasi, perkembangan ini menandai awal penerapan prinsip ilmiah dan matematis dalam sistem kontrol industri, sekaligus menjadi langkah penting untuk menuju era otomasi modern. Saya terdapat era elektronik dan PLC pada tahun 1950 sampai 1970-an. Masuknya era transistor, dioda, dan komputer digital membawa perubahan besar dalam sistem kontrol industri. Peralatan yang sebelumnya menggunakan relay elektromekanik mulai digantikan oleh sirkuit elektronik yang lebih cepat dan juga tahan lama. Pada tahun 1968, insinyur asal Amerika yaitu Richard Morley memperkenalkan Programmable Logic Controller atau biasanya kita sebut PLC yang menjadi tonggak penting dalam dunia otomasi industri. PLC ini menggantikan sistem relay konvensional dengan perangkat yang dapat diprogram ulang untuk berbagai fungsi kontrol logika. Dengan PLC, industri dapat dengan mudah mengubah urutan operasi mesin tanpa harus mengotak-atik kabel secara fisik. Selain itu, PLC mampu bekerja dengan keandalan tinggi di lingkungan keras dan menjadi standar utama di hampir seluruh pabrik modern. Era ini juga menandai transisi dari sistem kontrol analog menuju sistem kontrol digital yang lebih fleksibel, efisien, dan mudah dikembangkan. Nah, di sebelah kiri ini terdapat gambar dari PLC pada era elektronik ini pada tahun 1950 sampai 1970. Selanjutnya masuk ke dalam era DCS dan SCADA pada tahun 1970 sampai 1990-an. Memasuki era perkembangan komputer dan teknologi jaringan, sistem kontrol industri berevolusi menuju konsep terdistribusi dan terintegrasi, yang ditandai dengan munculnya Distributed Control System atau DCS dan Supervisory Control and Data Acquisition atau biasanya kita sebut SCADA. Sistem DCS memungkinkan proses industri dikendalikan secara tersebar di berbagai titik, bukan hanya dari satu pusat kendali. Setiap bagian sistem memiliki pengendali lokal yang saling berkomunikasi, sehingga jika salah satu unit mengalami kegagalan, unit lain ini akan tetap beroperasi dengan normal. Sementara itu, SCADA juga dirancang untuk pemantauan dan pengendalian jarak jauh, di mana data dari berbagai sensor di lapangan akan dikirimkan ke komputer pusat untuk divisualisasikan dan dianalisis secara real-time. Teknologi ini memungkinkan operator memantau kondisi sistem melalui tampilan grafik, alarm otomatis, serta laporan operasional yang terperinci. Penerapan DCS dan SCADA ini banyak digunakan dalam industri energi, minyak dan gas, pengolahan air, serta pabrik kimia, karena mampu meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan operasional. Era ini menandai transformasi penting menuju sistem kontrol modern, di mana otomasi industri tidak hanya berfungsi mengendalikan proses, tetapi juga mampu mengawasi, menganalisis, dan mengoptimalkan kinerja sistem secara menyeluruh. Kemudian kita masuk ke era digital dan integrasi jaringan pada tahun 1990 sampai 2010. Pada periode ini, sistem kontrol industri memasuki era digitalisasi dan komunikasi jaringan. Teknologi komputer berkembang pesat dan mulai terintegrasi dengan sistem otomasi industri. Muncul perangkat Human Machine Interface atau HMI yang memungkinkan operator berinteraksi dengan sistem melalui tampilan grafis yang intuitif, integrasi antara information teknologi atau IT dan operasional teknologi atau OT, menjadikan sistem kontrol lebih cerdas dan terkoneksi. Data produksi tidak hanya disimpan, tetapi juga dianalisis untuk meningkatkan efisiensi dan mencegah gangguan sistem. Komunikasi antar perangkat dilakukan melalui jaringan Ethernet industri dan protokol komunikasi standar seperti Modbus, Profibus, dan OPC.
Dengan teknologi ini, kontrol industri tidak hanya berfungsi sebagai pengatur proses, tetapi juga sebagai sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan secara real-time. Nah, pada gambar di kanan ini merupakan gambaran dari HMI atau Human Machine Interface. Saja di sini terdapat era industri 4.0, yaitu dari tahun 2010 sampai sekarang atau saat ini. Era industri 4.0 membawa transformasi besar dalam sistem kontrol industri dengan menggabungkan dunia fisik dan dunia digital secara menyeluruh. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence atau AI, Big Data, dan Cyber Physical System atau CPS menjadikan sistem kontrol lebih adaptif, prediktif, dan cerdas. Melalui konektivitas IoT, setiap mesin dan sensor saling berkomunikasi untuk mengirimkan data secara real-time, yang kemudian akan dianalisis menggunakan algoritma AI dan pembelajaran mesin. Hasil analisis tersebut memungkinkan sistem untuk memprediksi gangguan, mengoptimalkan energi, dan meningkatkan efisiensi proses tanpa perlu intervensi manusia secara langsung. Konsep Smart Factory atau pabrik cerdas ini kini menjadi kenyataan, di mana seluruh proses produksi berlangsung secara otomatis, terintegrasi, dan saling terkoneksi melalui jaringan digital. Sistem kontrol tidak lagi hanya bertugas untuk mengatur proses, tetapi juga berperan sebagai pusat kecerdasan industri yang mampu mengambilkan keputusan secara mandiri. Dengan adanya analisis data besar dan konektivitas global, Industri 4.0 menciptakan lingkungan manufaktur yang lebih efisien, fleksibel, dan responsif terhadap perubahan, sekaligus menjadi fondasi bagi perkembangan otomasi masa depan yang sepenuhnya cerdas dan berkelanjutan. Nah, kemudian di sini ada arah masa depan, yaitu menuju industri 5.0. Jadi ini untuk harapannya ketika menuju industri 5.0. Tahap selanjutnya dalam evolusi sistem kontrol industri adalah industri 5.0 yang berfokus pada kolaborasi antara manusia dan mesin. Jika pada industri 4.0 sebelumnya tujuan utamanya adalah otomasi dan efisiensi, maka pada saat ini industri 5.0 akan menambahkan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan dalam setiap prosesnya. Teknologi seperti robot kolaboratif, kecerdasan buatan adaptif, serta komputasi awan digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang tidak hanya cerdas dan cepat, tetapi juga lebih fleksibel dan ramah terhadap manusia. Tujuan utama dari industri 5.0 ini adalah membangun sistem produksi yang berkelanjutan atau sustainable, berorientasi pada manusia, dan responsif terhadap kebutuhan individu. Dalam konsep ini, manusia dan mesin bekerja berdampingan, yaitu manusia akan memberikan kreativitas, intuisi, dan pengambilan keputusan yang etis, sementara mesin akan menawarkan presisi, kecepatan, dan kemampuan analisis data besar. Dengan integrasi ini, sistem kontrol industri masa depan akan menjadi lebih cerdas, efisiensi, dan hijau, sekaligus mendukung terciptanya industri yang berdaya saing tinggi, serta berkontribusi pada kesejahteraan manusia dan lingkungan. Lalu terdapat kesimpulan, yaitu perjalanan perkembangan sistem kontrol industri menunjukkan bagaimana teknologi terus bertransformasi mengikuti kebutuhan manusia dan kemajuan zaman. Dimulai dari sistem mekanik sederhana seperti centrifugal governor pada mesin uap, sistem kontrol berkembang menjadi elektromekanik berbasis relay, lalu menuju era elektronik dan digital dengan hadirnya PLC sebagai tonggak penting dalam otomasi industri. Kemudian muncul DCS dan SCADA, memperluas kemampuan kontrol dengan sistem yang terdistribusi dan dapat dipantau dari jarak jauh. Masuk ke abad 21, sistem kontrol mengalami integrasi besar-besaran melalui teknologi komputer, jaringan, dan internet, hingga lahirnya era industri 4.0 yang menggabungkan IoT, AI, Big Data, dan sistem cyber fisik untuk menciptakan smart factory yang efisien dan adaptif.
Ini arah perkembangan menuju 5.0 menempatkan manusia kembali di pusat sistem, menciptakan kolaborasi harmonis antara manusia dan mesin, cerdas demi industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Secara keseluruhan, evolusi sistem kontrol industri tidak hanya menunjukkan kemampuan teknologi, tetapi juga mencerminkan penggeseran paradigma dari sekedar mengendalikan mesin menjadi membangun sistem cerdas yang mampu berpikir, beradaptasi, dan berkolaborasi untuk menciptakan masa depan industri yang lebih efisien, aman, dan berorientasi pada manusia. Oke, di sini terdapat referensi yang saya ambil, yaitu pada tinjauan komprehensif evolusi aplikasi dan tren masa depan Programmable Logic Controller. Kemudian terdapat Industrial Control System dan System Security. Kemudian overview of the development of safety system in Industrial Control System. Dan review of Industry 4.0 from the perspective of automation and supervision system, definition architecture, and recent trends. Dan yang terakhir terdapat ada evolution of microcontroller based remote monitoring system application international, Journal of Electrical and Computer Engineering. Oke. Mungkin cukup sekian mengenai materi saya yang menjelaskan mengenai sejarah sistem kontrol industri dari zaman dahulu hingga saat ini dan menjelaskan mengenai perkembangan pada eranya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.